syukur alhamdulillah saya ucapkan atas keberhasilan pihak kepolisian. Saya aturkan terima kasih banyak Pak, mewakili atas nama keluarga dan nama pribadi Pak. Kenalkan, saya kakak dari almarhum Najamuddin Sewan. Dengan ini Pak, mewakili keluarga dan pribadi saya Pak, terima kasih banyak telah mengungkap dengan waktu yang sangat singkat, dengan berbagai barang bukti, para tersangka, serta modusnya semua. Dengan ini saya mengapresiasi Pak. Hanya itu yang ingin saya ketahui, motif dan para tersangka serta apa hubungan saya Pak. Terima kasih banyak. Ya, kita mulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolresta, Pak Kasat Reskrim, rekan wartawan, media yang kami banggakan. Pertama-tama, mengucapkan terima kasih kepada rekan wartawan, baik media cetak, elektronik maupun online, yang telah hadir untuk mengikuti konferensi pers terkait dengan kasus pembunuhan penembakan saudara Najamuddin Sewan. Ya. Di sini kita akan pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan LP 581 4 Romawi 2002 tanggal 3 April 2022 dengan pelapor sama Aludin. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama, atas perintah Bapak Kapolda Sulawesi Selatan memerintahkan untuk membentuk tim yang dibentuk dari jajaran Reskrim Polrestabes, di backup oleh rekan kita dari Reskrim Polda Sulawesi Selatan. Perkembangan penyidikan yang telah dilakukan, maka disitulah 5 tersangka yang rekan-rekan lihat di belakang kita. Yang pertama adalah tersangka berinisial IA selaku otak daripada rencana pembunuhan tersebut. Yang kedua, tersangka SU, tersangka CA, tersangka AS, dan tersangka SH. Ini membantu melakukan pembunuhan ya, terhadap saudara Najamuddin. Barang bukti yang diamankan dapat kita lihat adanya uang sebesar 85 juta di dalam tas hitam. Kendaraan roda 2 yang kita lihat itu ada dua barang bukti. Rekaman CCTV kita lihat dari 10 titik CCTV yang ada di lokasi. Senjata api serta 53 butir peluru kaliber 38 mm dan kaliber 32 mm dan 3 selongsong peluru airsoft serta 1 proyektil yang ditemukan di dalam mobil. Ini nanti akan disampaikan kronologisnya penyidikannya oleh Bapak Kapolresta langsung ya, yang langsung terjun ke lapangan untuk bisa segera mengungkap kasus ini dengan perintah Bapak Kapolda. Dari hasil pemeriksaan senjata api, jadi karena kita lapor, dapat disimpulkan bahwa senjata api yang digunakan adalah senjata api pabrikan. Begitu dengan proyektil yang digunakan adalah proyektil dari pabrikan. Ya, ini nanti kita sampaikan juga terkait dengan hasil analisa lapor forensik kita yang benar senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap saudara Najamuddin Sewan. Ya, dengan bukti-bukti nanti akan disampaikan. Pasal yang dipersangkakan terhadap kelima tersangka ini, yang pertama adalah saudara IA selaku otak daripada pembunuhan berencana. Itu kita kenakan pasal 55 huruf 1, ulangi angka 1 dan angka 2 junto pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Yang kedua, tersangka SU yang ikut membantu melakukan pembunuhan itu dikenakan pasal 55, pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau kurungan selama 20 tahun. Yang ketiga,
Untuk tersangka CA yang ikut membantu juga melakukan pembunuhan itu dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang keempat, tersangka AS membantu melakukan pembunuhan berencana. Kita kenakan pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang kelima, tersangka SA yang melakukan pengancaman korban serta melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman dengan ancaman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh rekan kita penyidik untuk mengungkap kasus ini adalah sebanyak 25 saksi yang diminta keterangan sehingga kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada anggota atau anggota yang melakukan pelanggaran, perintah Bapak Kapolda ambil tindakan tegas, ya, dengan hukuman pidana ataupun dengan kode etik. Ini yang bisa kami sampaikan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media cetak, elektronik maupun online. Nanti akan disampaikan kronologis pengungkapan kasusnya oleh Bapak Kapolda. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas yang saya cintai rekan-rekan semua. Dari kami penyidik Polrestabes Makassar menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah yang sangat menarik bagi kita adalah motif daripada peristiwa ini. Ya, saya ulangi, yang paling menarik adalah motif dari peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Nah, makanya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang laki nih, jangan punya simpanan ya. Jadi paling menarik adalah asmara, karena asmara bisa membutakan kita semua, menutup hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang sehat. Nah, yang kedua, tentang bagaimana kegigihan anggota saya, anak-anak saya di lapangan dengan kegigihan, dengan keuletan bisa mencari bukti petunjuk yang bisa kita jadikan alat bukti sehingga terungkap perkara ini. Ini perkara bukan perkara gampang. Diperlukan kegigihan dan keuletan. Jadi saya minta tolong dicatat bahwa polisi dalam pengungkapan kasus ini sudah profesional dan Terbenar, selamat siang. Jadi diinformasikan bahwasanya telah terjadi laka lantas yang diakibatkan oleh dahan pohon tumbang di Jalan Poros Baru ini Tribunal, yang akibatkan sebuah mobil truk ringsek bagian atas Tribunal, tertimpa dahan pohon yang tumbang. Jadi kondisi truknya begini terus, ringsek bagian atasnya. Nah, kondisi. Mana punya ini? Nggak tahu. Ah, banyak. Nggak tahu. Masih itu. Mana? Oke. Sini aja. Mana? Jadi tidak ada korban jiwa yang terbang dari peristiwa ini. Hanya saja mobil truk alami ringsek bagian atas Tribunal. Jadi mobil truk ini membuat bawang Tribunal.
Jadi saat ini petugas kepolisian terlihat sementara mengevakuasi dahan pohon yang tumbang Tribuners. Ini merupakan dahan pohon yang dari sebelah sana Tribuners. Sementara dalam evakuasi atau penyingsuan pohon yang tumbang oleh petugas kepolisian Tribuners. Jadi untuk jalur ini sementara waktu dialihkan Tribuners. Ini merupakan jalur dari arah kota Parepare menuju pertama kali Bapak mempunyai keinginan. Apakah saya dan Bapak hanya itu pertemuan yang melaksanakan Bapak? Keinginan saya seperti itu. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Kota Makassar, PN Kota Makassar. Saat ini Wali Kota Makassar dari Pemantau diperiksa sebagai saksi terkait pembangunan rumah sakit Betua. Iya, jadi saya kira jelas sekali, ya. Saya kira biar yang ikut juga bisa ditanyakan, ya. Setahu saya, jadi begini Dokter Yadi, saya ini kan apa yang peristiwa kita laksanakan itu yang kita sampaikan. Jadi perasaan saya seperti itu. Jadi saya mengoreksi sirkulasi, kemudian ada di helipad. Ya setelah itu saya bilang kalau sudah ada silakan, ya silakan jalan. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua Bapak, tadi yang mulia bertanya tentang Bapak dengan DAPD dan semua dijaga 3 bulan sekali. Yang di 3 bulan sekali itu maksud Bapak wali kota itu apa? Bisa lebih Evaluasi anggaran. Kalau saya bilang tidak bergerak semua itu. Semua anggaran ya kan? Kan laporannya itu detail, tapi dirangkum dalam sebuah evaluasi per SKPD, tapi dalam itu detail. Semua melaporkan detail ke TAPD. Kemudian TAPD memberi evaluasi hijau, kuning, merah itu setelah terakumulasi. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, definisi Bapak tentang sahabat itu seperti apa Bapak? Nah ini orang banyak sahabat Dokter Yadi. Jadi sahabat itu adalah orang yang selalu dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang itu biasanya agak susah sahabat. Ya, jadi sahabat itu adalah orang dalam keadaan susah. Tanya selanjutnya Bapak cuti kapan tepatnya? Cuti itu tepatnya Pak ya, yang tepatnya ya. Tepatnya itu saya cuti Februari, tetapi saya saya konsen terhadap diri saya dan politik saya itu mulai dari November. Saya cuma cuti sebagai bukan dari Bapak Wali Kota. Cuti itu ya. Cuti itu kalau tidak salah Februari. Nah selalu ada Ivinata di Makassar ini. Maksudnya di mana itu? Di rumah jabatan ya Pak. Rumah jabatan. Ini kan berita acara Dokter Yani yang ditanyakan ke saya. Saya sudah sampaikan ke penyidik, ambil aja CCTV, lihat kenyataannya seperti itu. Ya izin Abe yang mulia, mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Saya juga minta untuk dilihat CCTV di tahun. Kemudian selanjutnya
Bapak sebagai wali kota, memang tadi sudah disampaikan bahwa ada dibayarkan 700 juta dari 4,9. Pertanyaan saya Bapak sebagai wali kota, apakah juga ada SKTJM sebagai keterangan tanggung jawab itu posisinya sebagai bagaimana Pak? Teknis itu Bu Dokter itu tanggung jawab dokter malah. Tapi PPK di situ. Wali kota tidak urus sampai begitu. Saya cuma dilapori bahwa ada seorang mendongkrak karena beberapa SKPD itu mencairkan Pak. maksudnya Ini kan ada SKPJM Pak yang dibuat pada saat di PK dan Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Dusun Patirwali, Desa Patirwajo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonosobo Selatan. Saya berada di lokasi angin puting beliung yang melanda di wilayah ini. Sebanyak 17 rumah yang menjadi korban. Di lokasi ini sejauh 24 km dari pusat kota Watampone. Tribuners, di 2 hari yang lalu angin puting beliung merusak rumah warga di sekitar sini sebanyak 17 rumah. Ini adalah rumah yang rusak juga. Ya, Tribuners, di sini merupakan ujung dari kecamatan Sebulueh. Di belakang saya ini, jalanan yang lurus ke sana adalah pelabuhan ataupun sudah berbatasan dengan laut. Mayoritas masyarakat di sini adalah pelaut dan penghasilannya adalah perikanan. Tribuners, beberapa bantuan berupa paket sembako telah diterima oleh masyarakat yang terdampak di sini, Tribuners. Menurut keterangan warga setempat bahwa lokasi ini sudah 2 kali diterjang angin puting beliung dan terbaru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu sebanyak 17 rusak parah, di mana atapnya terbang diterjang angin kencang. Peristiwa ini setelah terjadinya hujan deras 2 hari yang lalu. Kemudian
disertai angin kencang. Beberapa masyarakat di Kabupaten Bone memberikan bantuan tadi terbaru dari Kecamatan Talisatinya yang dibawakan langsung oleh Camat Talisatinya Andi Kusayang dan diserahkan langsung kepada Camat Sibulue di kantor camat. Dan lokasi kantor camat dari sini sekitar 8 km terus. Kondisi jalan masuk sini sebagian rusak, ada yang di aspal, juga ada yang di yang diterima itu dicairkan mulai dari tanggal 18 hari ini. Kalau di Bulukumba sendiri kapan, Pak? Jadi terkait THR kita semua daerah pasti menunggu PP-nya, peraturan pemerintahnya, karena di dalam PP itu yang mengatur siapa-siapa yang harus diberi dan berapa nilai indikator yang akan kita bayarkan terhadap ASN. Nah, untuk kita di Kabupaten Bulukumba setelah PP-nya terbit ada di kita yang kita pegang, maka kita akan susun perbuknya, peraturan bupati terkait pembayaran THR-nya. Jadi kita perbuk ini nanti PP ini mendasari kita buat perbuk untuk lebih teknis lagi terkait dengan besaran, kemudian indikator yang harus kita bayarkan terhadap ASN. Jadi saya menunggu itu untuk kita buat perbuknya. Anggarannya kita sudah siapkan di anggaran pokok untuk THR ini. Kami tadi pagi dengan bidang gaji yang menangani ini sudah kami hitung-hitung, jumlah nominalnya itu sekitar 26 miliar. Jadi hampir sama nilainya untuk dengan gaji bulanan. Untuk berapa jumlah pegawai itu, Pak? Jumlahnya saya tidak tahu pasti, yang pasti untuk sama, pokoknya seluruh ASN dapat 7.000 ya, berapa? Ya, sekitar. Kalau THR itu Bang 1 bulan gaji. Makanya ada anunya di PP-nya, nanti kita lihat apa-apa yang indikasi yang harus kita bayarkan. Sekarang belum diterima PP-nya, Bang? Belum. Ini untuk PP-nya nanti ini, Bang, kira-kira apakah tidak lambat untuk dibuatkan perbuknya jika misalkan sampai hari ini belum diterima? Pokoknya setelah terimanya itu yang jadi kita acuan untuk buat perbuk lagi untuk mekanisme pembayarannya. Paling lambat kapan, Pak, dibayarkan itu? Nah, kita sih maunya lebih cepat lebih bagus. Saya juga mau terima. Kemarin di Menteri Sri Mulyani kan sudah melakukan ekspor yang katanya di PP 16 tahun 2022 salah PP-nya. Kan selain gaji THR, selain THR pasti sih Pak. Pasti sih. Ada gitu. Dikira bukan mahasiswa, pasti bukan mahasiswa apa aja. Baik, Tribuners dapat saya sampaikan saat ini di kampus Universitas Gadjah di Jalan Resi, Makassar, Sulawesi Selatan.
Selatan terjadi aksi baku lempar batu di kampus Universitas Pacel. Tadi sempat ada aksi kejar-kejaran dan saling lempar antara mahasiswa di kampus ini, dan saat ini di depan sana sudah ada beberapa pihak kepolisian yang turun langsung untuk mengamankan area atau lokasi ini. Nah, kalau kalian lihat di sini sangat banyak sekali mahasiswa yang berkerumun karena tadi sempat periode 2022-2026 oleh Ketua Yayasan Aqsa Mahmud. Rohaniawan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ketua Yayasan Aqsa Mahmud, Ibu Haji Amelinda Aqsa, dipersilakan dengan hormat untuk memimpin pengambilan sumpah. Sumpah Jabatan Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026. Sebelum saudara mengucapkan sumpah jabatan sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026, saya akan menanyakan kepada saudara tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara siap untuk mengucapkan sumpah sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026? Siap dan bersedia. Setelah saudara bersedia dan sanggup dengan disaksikan Al-Quran, bendera merah putih dan hadirin sekalian, maka silahkan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Ganti juga. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan menjalankan. Dan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026 dengan sebaik-baiknya. Sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026 dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Akan berusaha semaksimal mungkin. Menjabarkan visi dan misi Universitas Bosowa dalam setiap program kerja. Selama periode tahun 2022-2026. Akan menjunjung tinggi kerjasama. Kebersamaan. Dan sinergitas dalam berorganisasi. Akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan senantiasa ikhlas dalam mengemban amanah. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Yayasan Aqsa Mahmud. Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
peraturan Yayasan Aqsa Mahmud dan peraturan di Universitas Bosowa. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, maka secara resmi saudara yang telah mengucapkan sumpah jabatan ditetapkan sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2024. Pertanyaan silakan kembali ke tempat. Pemasangan kalung rektor oleh pembina Yayasan Aqsa Mahmud sekaligus founder Bosowa disaksikan oleh Ketua Yayasan Aqsa Mahmud dan Kepala LLDP Wilayah 9 Sultan Batara. Kepada Bapak HM Aqsa Mahmud dengan hormat disilakan. Halo, selamat sore Tribenar. Sore ini saya berada di Desa Tanarigala, desa yang berada di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berada di Jalan Trans Sulawesi, menghubungkan antara Kota Palopo dengan Kota Pelopa, kota Kabupaten Luwu. Di sini saya berada tepat di depan Masjid Jami 2. Masjid Jami Tua Buah ini benar merupakan masjid pertama yang dibangun di Tanah Luwu. Bahkan disinyalir dengan berbagai referensi yang kuat, masjid ini merupakan masjid pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Masjid ini benar pertama kali dibangun sekitar akhir tahun 1500 atau awal tahun 1600, dibangun oleh ulama asal Minangkabau, yakni Datuk Sulaiman, yang merupakan ulama atau orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Luwu, bahkan Provinsi Sulawesi Selatan. إنه لا يفلح الظالمون ويوم نشر جميعا أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا نبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا ينزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ويتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام
يضعن منكم سوء Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya yang pertama bahwa aksi yang dilakukan pada tanggal 14 April 2022 dari teman-teman Aliansi Organda Sulawesi Selatan, itu kami membawa 14 tuntutan yang tentunya telah ditandatangani oleh baik dari pihak DPRD maupun dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada Bapak pimpinan DPRD yang tentunya telah memfasilitasi kami untuk dalam agenda kegiatan rapat dengar pendapat ini. Tiga, terkait tentang pendidikan, silaturahmi antar organda, kemudian terkait masyarakat adat. Terkait tentang perhatian pendidikan, kami ada 4 subpoin yang kami catat dari yang kami bawa pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan teman-teman itu harus ada perda yang mengatur terkait bantuan beasiswa tersebut. Kemudian yang kedua, pemerataan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, menciptakan ruang aman bagi pelajar dari kekerasan seksual. Kemudian yang keempat, mendesak pihak DPR untuk mempertemukan aliansi dengan Kemenak untuk membahas terkait tindak lanjut dari beberapa isu-isu kekerasan seksual yang sering terjadi di tingkat pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian di poin B yang agenda silaturahmi, teman-teman mengharapkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu kemudian memfasilitasi teman-teman organisasi Sulawesi Selatan dalam wadah silaturahmi untuk menghindari konflik-konflik kelerahan minimal 3 bulan 1 kali. Kemudian di poin C terkait masyarakat adat, kami mengharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih memperhatikan masyarakat adat. Karena kita ketahui bukan hanya tentang masyarakat adat, tetapi ada banyak perampasan lahan masyarakat adat, bukan hanya masyarakat adat, tapi masyarakat yang tentunya dirampas lahan.